Tuan-tuan sekalian, yang mulia dan yang hina, hari ini yang di-Pertuan Besar Tuanku Alam Perkasa, Baginda Raja Negeri Parun, akan mengadili perkara penghinaan terhadap kerajaan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih, yang di-Pertuan Besar Tuanku Alam Perkasa, Baginda Raja Negeri Parun, telah tiba di balai penghadapan untuk memenuhi undang-undang keempat dengan adat istiadat negeri Parun. Datuk, kami sedikit lupa perkara apa saja yang akan kita putuskan hari ini. Ampun tuanku. Antara lain masalah penghinaan terhadap kerajaan. Tapi karena si tertuduh ini adalah saudaranya Tuan Kadam Besar, jadi ya bagaimana ya? Rupanya hukum pandai memilih bulu ya. Nion, sudah miskin cari gara-gara pula kau ya. Aduh, macam, ampun. Aduh, udah, aduh, Dukung. Dilarang main hakim sendiri. Ampun tuanku. Ampun dulu tuanku. Hamba sangat cinta negeri ini tuanku. Hamba tidak ingin pernah menghina kerajaan ini tuanku. Ampun tuanku. Anak malang, bosan kau sudah hidup di kerajaan ini? Tidak tuanku. Hamba mabuk tuanku. Oh, mabuk. Iya tuanku. Atau pura-pura mabuk? Tidak tuanku. Hingga tidak ingat? Atau pura-pura tidak ingat pernah melemparkan caci maki terhadap kerajaan? Iya. Tidak tuanku. Ampun tuanku. Kau tahu? Penghinaan terhadap kerajaan adalah suatu pelanggaran besar. Paling ringan dihukum gantung. Paling berat dihukum pancung. Ampun dulu tuanku. Ampun, mohon hamba jangan dihukum pancung tuanku. Tapi kali ini, ku beri permintaanmu. Ku ampuni kau. Terima kasih tuanku. Terima kasih Baginda. Terima kasih tuanku. Minta ampun istriku. Masya Allah. Istriku genitnya na'udzubillah. Ai mak jontiknya. Mau kemana Dinda? Ah, usah ditanya. Kemana aku pergi? Pernahkah aku bertanya, Kanda mau kemana? Kanda dari mana? Walaupun Kanda ini sering pulangnya pagi. Baiklah, Dinda sudah masak apa? Masa bodoh. Jadi, nanti Kanda pulang makan apa? Terserah. Makan angin, makan hati, sesukanya. Biar, pulang nanti aku makan. Kanda rasa kalung itu amat serasi apabila dipakai di lehermu yang jenjang itu. Kalung ini indah sekali. Kalau begitu, apa tanda terima kasih Adinda pada Kakanda? Dinda cinta sekali pada Kakanda. Kakanda, Kakanda pria yang paling tampan di muka bumi. Bisa aja. Sayang, tunggu dulu. Sini. Jangan paksa Kakanda kebanyakan ngambil uang negara. Nanti Kakanda pilihlah salah seorang putri datuk-datuk atau hulu balang. Kalau itu yang ayahanda kehendaki, baiklah. Namun dengan satu syarat, Baginda. Apapun permohonanmu akan kukabulkan. Beri hamba kesempatan mencari istri seorang perempuan yang bukan betina. Perempuan yang bukan betina
Perempuan yang bukan betina. Iya, Baginda. Aku ingin melihatnya bagaimana bentuk perempuan yang bukan betina itu. Tun, terimalah untuk bekalmu di perjalanan. Ampun ibunda-ibundaku yang tercinta. Bukan hamba menampik. Tapi tidaklah elok mencari istri dengan bekal yang berlimpah. Cukup kiranya apabila hamba dibekali dengan beras, ikan asin, rempah yang dicampur jadi satu. Dicampur jadi satu? Bagaimana menanaknya? Justru di sanalah letak persoalannya. Namun bagi seorang perempuan, semestinya hal itu bukanlah suatu rintangan. Ampun tuanku, bukankah hari ini kita akan mendengar laporan putra mahkota Tun Utama? Benar, Datuk. Tapi sekarang dia sudah pergi. Jauh sekali. Putraku Tun Utama pergi mencari seorang istri yang bukan betina. Katanya semua perempuan di kerajaan Parun ini, termasuk keempat orang istriku, adalah betina. Juga istri, tunangan, ibu, dan nenek-nenek kalian semuanya. Benarkah demikian? Benar. Bagus. 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 Kalian semua memang hamba-hambaku yang pintar membebek. Benar kataku, benar kata kalian. Tidak kataku, tidak kata kalian. Yang penting, asal raja senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak yang budiman, berhubung waktu sudah maghrib, apakah boleh hamba menumpang sholat? Silakan, silakan nak. Kalau mau ambil air wudhu, di sana ada pancuran. Terima kasih. Ah, ini anak saya Nurama. Kalau adik tidak keberatan, sudilah kiranya bekal hamba ini di tanah. Baiklah. Terima kasih. Ah, air pancuran itu ada di sana, nak. Tampaknya kau salah tingkah, Nurama. Ah, mainnya ada-ada saja. Kalau tak ada berada, tak mungkin Tempua bersarang rendah. Mak, nampaknya dia mau bermalam di sini. Apa salahnya? Kamarmu kan besar. Kau tidur sama emak, biar dia sama ayahmu. Bekal apa itu, Mak? Campur aduk begitu, bagaimana menanaknya, Mak? Iya. Mak sajalah yang menanaknya. Baiklah, kita tanakkan saja beras kita. Jadi anak muda tujuannya mau ke mana? Terima kasih. Ke pantai atau ke pegunungan? Ke pantai kemana? Kalau ke pantai, arahnya ke sana. Ayo cepat. Sebagian taruh di ke bawah saja, jangan terlalu berat ke depan. Hei, hari sudah tinggi nih, cepat. Bagaimana ini ya? Kalau boleh hamba bertanya, mau kemanakah kapal ini, Nakoda? Ke Bandar Sohor Desa, anak muda. Daud, jangan kau berdiri di situ saja, angkat itu barangnya. Ayo cepat, kapal mau berangkat ini. Ayo, mana dong ini? Saya sudah angkat ini. Ayo, mana? Layarnya tolong ditolong. Tolong, layar. Panjebat, kapal sudah datang. Siti Saripah pasti menjemput ayahnya ke bandar. Panjebat mau ke sana juga? Iya kan? Pulanglah Halimah. Perempuan bukan di jalan tempatnya. Tapi abang sudah akan... Hei, Halimah. Jangan mudah termakan janji sama laki-laki. Ayo naik. Naik ke rumah. Itu Bandar Sohor Desa. Adinda, sampaikan pada Nakoda. Apapun yang terjadi, aku segera meminangmu.
Nakoda tinggalkan kapal! Ayo cepat, bongkar muatannya. Siapa pula yang dibawa nahoda itu, Jebat? Wah, jangan-jangan dia buat suami Sarifah. Putus kau, Jebat. Ayah. Sarifah, ini Tun Utama. Tun, ini Sarifah anakku. Ayo. Ya, tanahku tidak seberapa luas. Hanya beberapa puluh hektar saja. Dari pegunungan sampai ke tepi pantai. Dan semua ini akan kuwariskan kepada cucu-cucuku. Nah, Tun, di laut kapalku adalah rumahku. Di darat, rumahku adalah kapalku. Hari ini, Sarifah, masaklah yang enak-enak. Baiklah. Maaf. Bolehkah bekal hamba ini sekalian ditanakkan? Benar-benar perantau kau ini, ya? Biarlah aku tanakkan. Terima kasih. Ayo naik. Naik. Ayo Tun Utama. Kenapa Tun Utama? Nakoda, bolehkah hamba memulai untuk mematuhi apa yang dianjurkan oleh Nakoda? Untuk menganggap rumah ini seperti rumah sendiri. Silakan. Ayo, silakan. Menyesal, Dinda? Beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan orang tua Kanda. Tapi jangan menyesal. Kenapa? Mereka orang miskin dan hina. Maaf, Adinda kawin dengan Kakanda, bukan dengan harta. Oi! Oi, pengantin baru! Makan! Masuk angin nanti. Oi, Tuan Syah Bandar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tun Utama, menantuku. Selamat datang. Tuan Syah Bandar, kami memerlukan beberapa ekor kuda. Wala. Kuda Nakoda. Ya jangankan kuda. Gajah pun kami sediakan. Marilah. Oh, cepat! Oi, Maimun. Sediakan kuda buat Nakoda. Siapa Tun Utama itu? Beliau putra mahkota kerajaan negeri Parun, Tuan. Hebat kau Tun Utama. Mari Sarifah, kita sudah tertipu. Ayanda, mau kemana? Pulang. Ayanda, kenapa? Apa persoalannya? Kau telah sampai hati merahasiakan sekian lama siapa kau sebenarnya. Maafkanlah Ananda, betapa p***nya cara Ananda. Namun dengan demikian jelaslah sudah, Putri Ayanda, Sarifah, menikah dengan hamba bukan karena harta maupun tahta, tapi karena ketulusan hati seorang wanita sejati. Kau telah membayar terlalu mahal untuk menemukan cinta sejati itu, anakku. Benar Ayanda, pernikahan adalah soal hidup dan mati. Pantang terulang 2 kali. Mari. Heran, kenapa semua datuk-datuk dilarang berjanggut? Andai kata aku berjanggut, aku pasti gagah sekali seperti putra mahkota. Jangan sombong, Datuk. Seandainya aku yang berjenggot, pasti aku akan lebih berwibawa. Mana mungkin? Saya kira yang paling pantas berjanggut cuma Datuk Tumenggung.
Ampun Ayanda Baginda, perkenankan hamba memperkenalkan istri hamba, Siti Sarifah. Seorang perempuan yang bukan betina, sesuai dengan janji hamba. Atas nama segenap pembesar dan rakyat negeri Parun, kami menyampaikan selamat datang dan berbahagia. Terima kasih Baginda. Meskipun sesungguhnya kami merasa telah terperangkap oleh keluhuran budi Ananda Tun Utama ini. Sebab baru saja dia memberitahukan siapa dia sebenarnya. Di situ, di depan gerbang istana itu, Baginda. Hebat kau putraku. Maafkan atas siasatnya, Nakhoda. Namun bagaimanapun juga telah membuahkan kebahagiaan kita bersama. Datuk, rencana pertemuan hari ini dibatalkan. Besok kita lanjutkan lagi. Mari kita ke ruang dalam. Terima kasih, Baginda. Alah, Mak, cantiknya perempuan itu. Bening tulangnya. Benar-benar luar biasa. Tuh, itu perempuan mulus. Memang susah jadi ibu tiri. Memukuli begini dikatakan jahat, kejam. Nih, diam. Jangan ngomel terus. Aduh, terima kasih Kakanda. Diam. Ayo, sini. Biar galak kalau disogok juga diam. Ibu tiri hanya cinta Ampun Kanda, jangan lagu itu lagi. Apa tak ada lagu lain? Gelang ini pas Kanda, bagus. Andai kata yang jadi ibu tiri Sarifah. Alangkah bahagianya anak-anak ini. Apalagi bapaknya. Sarifah. Kok melamun? Kakanda sudah lama pulang. Kanda. Kenapa? Terkejut? Murah kok. Cuma 25.000 ringgit saja. 25.000 ringgit. Hah? 25.000 ringgit? Itu gaji para datuk selama seumur hidup. Tidak cukup. Oh, dasar penakut. Cari saja perempuan yang tidak suka harta, tidak suka uang, tidak suka kehormatan. Nasib. Kalau Sarifah mau jadi istriku, jangankan harta, nyawaku pun akan aku serahkan. Tapi kalau untuk perempuan itu, Hai, Kanda ngelamun ya? Ngelamun apa? Ngelamun masuk angin. Kepalanya yang masuk angin. Sudah. Terima kasih ya. Orang lagi ngelamun sama Sarifah, diganggu kuntilanak. Sebel. langkah rezeki, jodoh dan maut di tangan Tuhan. Manusia punya usaha, tapi Tuhan pula yang menentukan. Benar. Dan supaya kau tahu, waktu aku masih muda, aku berusaha keras untuk membebaskan diriku dari sangkar emas. Malah kau sekarang
menyekap anakku di dalam istanamu. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Supaya kau tahu bahwa aku tetap punya sikap. Menurut tutur istriku Sarifah, Ayanda adalah putra Datuk Bendahara dari Kerajaan Pinang Suasa. Beliau meninggalkan istana karena keyakinannya akan kebenaran. Dan mati karena melarat. Karena untuk mencari kebenaran itu, sama halnya dengan meniti titian serambut di belah 7. Tapi aku tetap bangga pernah punya seorang ayah yang tidak munafik. Hati-hati, Tun Utama. Mati semut karena manisan. Mati ikan karena umpan. Sudahlah. Syarifah, karena semuanya sudah beres, besok ayah akan kembali ke kapal. Mengapa buru-buru sekali, Ayah? Tidakkah sebaiknya Ayah tinggal di sini sehari 2 bersama kami? Ayahmu tidak akan pernah beristirahat selama laut masih membiru. Syarifah, biarkanlah ayah hidup bebas seperti burung camar di laut lepas. Tangan. Perkawinan adalah soal hidup dan mati. Pantang untuk 2 kali. Ayo bangun. Tidak. Ayo. Ingat siapa? Perawan? Janda? Ayo ngaku. Kok tahu? Dinda, kenapa? Ayo ngaku. Kenapa jadi ribut di peraduan? Nanti kalau begini kita tidak bisa beradu. Biar. Cepat ngaku kamu. Ayo ngaku. Apa yang ngaku? mesti aku? Jangan Dinda, sabar. Jangan. Sebentar, sidang ditunda. Kenapa? Karena Baginda sedang gering. Gering? Ya. Apakah gerangan gering itu, Datuk? Sakit. Menurut pendapat saya, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, bercampur menjadi malaria. Di dalam bahasa ketabibannya, meriang. Menurut feeling saya, Baginda diganggu makhluk halus alias lelembut. Soal halus atau kasar, itu urusan Datuk. Sebab Datuk adalah dukunnya istana. Mari kita sama-sama melihat Baginda yang sedang dalam peraduan. Hei, Datuk. Sebelum kita terlambat, mari kita berbondong-bondong menonton Baginda di sana. Cabut! Kalau boleh kami tahu, apakah gerangan sakit Baginda? Entahlah. Rasanya penyakit kami berat sekali. Langit terasa akan runtuh. Bumi terasa terbenam. Ampun Baginda. Perkenankanlah hamba meramal. Penyakit apakah gerangan yang tuanku derita? Coba Datuk. Anakku, Raja Negeri Parun. Ternyata penyakitmu itu aneh.
obatnya pun harus aneh. Obatnya harus makan hati musang. Tapi musang berjanggut. Mana ada musang yang berjanggut? Baginda bergurau barangkali. Bukankah mencari seekor musang berjanggut itu sama saja dengan mencari seekor kuda yang bertanduk? Sungguh pun begitu. Kanda akan tetap mencarinya. Ganteng juga aku. Tun Utama pasti putus. Sarifah, buka pintu. Selamat datang, Datuk. Datuk berbaik hati datang di tempat kediaman hamba yang hina ini. Alangkah indahnya ruangan ini. Tapi lebih indah bidadari yang menjadi penghuninya. Datuk memuji atau menghina? Silakan. Apakah pantas Putri Semolek engkau dihina? Untuk mencium lututmu yang elok pun aku tidak keberatan, sayang. Bagaimana kesehatanmu? Sehat-sehat saja? Saya sehat-sehat saja. Terima kasih atas perhatian Datuk terhadap diri hamba. Sarifah, itu memang menjadi kewajibanku untuk menjaga kesehatan seluruh rakyat negeri ini. Apalagi putri secantik engkau. Jangan sampai ada penyakit yang mengganggu tubuhmu yang kempal ini. Silahkan duduk dulu, Datuk yang baik hati. Hamba sedang menyiapkan santapan malam untuk kita berdua. Silahkan. Sarifah, Datuk Laksamana, si itu datang pula. Apa salahnya? Biar kita ngobrol bersama. Apa salahnya? Bisa celaka aku. Kalau ketahuan aku ada di sini. Tolong Sarifah. Sarifah, buka pintu. Kalau begitu, sebaiknya sembunyi saja. Di mana? Ayo. Cepat, ayo. Sini. Tidak bisa masuk, Sarifah. Tidak bisa. Sebaiknya dipeti saja. Ayo. Ayo. Sarifah. Sarifah, jangan terima lamaran orang lain. Iya. Sarifah, aku cinta padamu. Iya. Makasih. Sarifah, bolehkah aku mencium tanganmu? Asik. Selamat malam, Datuk. Selamat malam. Datuk datang tepat pada waktunya. Sebagai seorang pejabat, saya harus selalu memegang disiplin. Termasuk disiplin janji. Apa gerangan maksud hati Datuk? Sudi datang kemari. Sudah garu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Mestinya Tuan Putri maklum. Dalam laut dapat diduga. Dalam hati, siapa tahu? Silahkan duduk dulu. Ya. Kebetulan hamba sedang menanak santapan untuk kita berdua. Silahkan. Silahkan. Mulus. Salah, bukan pintu. Ini pintu. Sarifah.
buka pintu, sayang. Sarifah. Aku bagaimana? Tenang, Datuk, tenang. Panglima perang tidak boleh gugup. Bagaimana bisa tenang? Kau tahu siapa yang datang itu? Datuk Bendahara. Sembunyi saja. Alamak, aku mesti di mana bersembunyi? Ayo, sembunyi di kolong. Ayo. Nanti dulu tuh, Ipah. Sarifah, buka, sayang. Selamat datang, Datuk. Oh, Sarifah. Apa yang membuat kau menjadi sibuk, Sarifah? Aku di luar dikerumuni nyamuk. Tapi aku sabar. Demi cinta kita berdua, Sarifah. Duduk. Ayo, duduk. Itu begini. Sabar, Datuk. Sabar melulu. Mana tahan. Kebetulan hamba sedang menyiapkan santapan malam untuk kita berdua. Sarifah, tunggu dulu. Tanganmu mulu, Sarifah. Oh ya, Sarifah. Saya akan memberikan oleh-oleh susulan untukmu. Sarifah. Oleh-oleh susulan Subang yang pernah aku berikan untukmu, Sarifah. Sayangku. Terima kasih, Datuk. Kenapa jadi begini? Datuk, bikin saya terkejut saja. Kenapa datang begini cepat? Sehingga santapan malam pun belum lagi saya siapkan. Entahlah, Manis. 1 detik kurasakan bagaikan 1 jam. 1 jam kurasakan bagaikan 1 abad. Aku benar-benar tidak kuasa untuk menahan diri. Untuk segera cepat-cepat berjumpa dengan kau seorang. Silakan duduk dulu, Datuk. Di mana? Di sini. Di sini saja. Hamba sedang menyiapkan makan malam untuk kita berdua. Silakan. Tidak usah repot-repot, Manis. Duduk sebentar, sayang. Aku benar-benar merasa bahagia hari ini. Engkau laksana bulan. Ingin rasanya aku mencium dan menggigit. Siapa pula yang masuk ini? Sarifah. Raja Parun. Sarifah. Raja Parun, bagaimana aku? Di mana sembunyi? Tenang, Datuk. Tenang. Saya punya akal. Mari sini. Datuk berdiri di sini saja. Pura-pura jadi patung. Ingat, jangan bergerak. Nyawa taruhannya. Jadi patung? Iya. Daripada sampai ketahuan Baginda. Biar saja. Sarifah. Ingat, jangan bergerak. Begini saja tidak bisa. Aku sengaja menyamar supaya tidak ketahuan orang lain. Dan aku sudah mendengar kepergian suamimu mencari musang berjanggut. Tak usah pikirkan orang yang sudah pergi. Tidak, Baginda. Hamba merelakan kepergiannya. Apalagi demi kepentingan Baginda. Kau tahu maksud kedatangku ini? Tak lain dan tak bukan
untuk menghibur hatimu yang sedang risau. Terima kasih atas perhatian Baginda terhadap diri hamba. Nah, apalagi? Mari kita bersuka. Ampun duli tuanku yang mulia. Hamba saat ini sedang menyiapkan santapan malam untuk Baginda. Silahkan duduk sebentar. Hamba tidak lama. Silahkan. Sarifah. Sarifah. Sebentar, Baginda. Baginda. Aduh, pinggangku. Apa, Baginda? Aduh, pinggangku rematik, Ipah. Apa kau punya jamu atau ramuan untuk rematikku ini? Tidak, Baginda. Tapi kebiasaan kami di kampung, obat yang termanjur untuk sakit pinggang seperti ini ialah dengan cara menduduki laki-laki seperti kuda, Baginda. Boleh, Ipah. Mau kau melakukannya untukku? Tapi, Baginda... Ayolah, naiklah. Jadikan aku kuda. Apakah ini sebuah perintah, Baginda? Aku mohon, naiklah. Baginda sudah jadi kuda. Keliling kamar ini. Dan dicambuk. Naiklah. Tapi, Baginda, apakah tidak berdosa kalau hamba duduk di atas punggung Baginda? Sedangkan hamba adalah menantu Baginda. Oh. Tun Utama bukan anak kandungku. Dia kupungut dari lingkungan orang miskin. Aku sendiri pun tidak tahu siapa orang tuanya. Karena dari bayi Tun Utama sudah yatim piatu. Tapi kau harus rahasiakan ini. Karena dia sendiri pun tidak tahu. Utama putraku, karena kau telah mematuhi persyaratanku mengenakan baju putih, sekarang bangunlah dan pulanglah ke istana sebagaimana engkau pergi, dan langsung temui Baginda Raja Parun, agar engkau tahu apakah musang berjanggut itu sesungguhnya. Oh, semestinya keinginanku untuk menyempurnakan kewajiban sama kuatnya dengan hasratku untuk memuaskan hawa nafsuku. Memang menyenangkan mempunyai kekuasaan, meski itu pun sesungguhnya mencemaskan, karena kadangkala begitu sulit memahaminya, di mana kebaikan itu berhenti dan kejahatan itu mulai. Kekuasaan yang tak terbatas merusak orang yang memilikinya. Berhubung sampai saat ini Tun Utama belum berhasil mendapatkan musang berjanggut sesuai dengan janjinya di hadapan majelis ini, maka Tun Utama, Berkat doa tuanku, suami hamba telah berhasil menangkap seekor musang berjanggut yang tuanku inginkan. Namun karena suami hamba masih sangsi, maka suami hamba tidak sampai hati membawa ke hadapan Baginda. Akan tetapi, agar Baginda dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri, terpaksa hamba menyerahkannya. Jangan Datuk tanyakan lagi mengapa saya jadi musang berjanggut. Tahu sama tahu saja. Bagaimana kira-kira bentuk binatang aneh itu, Datuk? Ampun, Baginda. Hamba tidak mengetahuinya. Karena hamba belum pernah mempelajari ilmu hewan.
Jadi hamba tidak tahu binatang apakah yang ada di dalam peti ini. Datuk Bendara, periksa peti itu. Baik, Tuanku. Kenapa dia meringkuk di situ? Ayo ngomong, ayo ngomong. Saya bongkar rahasiamu. Kayak anak kecil saja. Hei, Ampun, Tuanku. bagaimana Datuk? Binatang apa itu? Hamba sendiri kurang mengerti, Tuanku. Tapi yang terang, ada janggutnya. Ya sudah, kembali ke tempat. Ya, Tuanku. Hamba merangkak lagi, Tuanku. Datuk Mangkubumi, Iya, Baginda. periksa. Datuk enak, cuma jadi patung. Jangan macam-macam. Musang blaster, Baginda. Menurut hemat hamba, perlu kiranya Baginda mengetahui sendiri. Baik. Ampun Baginda. Pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Baginda, kalau Baginda hendak mengadili perkara ini, hamba mohon sedikit keadilan. Hendaklah tuanku selidiki lebih dahulu, siapakah yang paling bersalah dalam hal ini? Musang berjanggut atau orang-orang yang menyuruh mencarinya, tuanku? Musang berjanggut sudah ditemukan. Sidang selesai. Saudara-saudara dipersilakan pulang. Kalian semua tidak ada yang mengetahui binatang luar biasa itu. Sebab tidak ada yang dapat mengenal musang berjanggut kecuali aku sendiri. Tun Utama, sekarang bawalah peti itu ke tempat kediamanmu. Setelah itu, lepaskanlah binatang itu. Ayolah, Datuk. Ayolah, Datuk duluan. Bersama-sama lah. Iya, nanti kita sama-sama. Ayo. Baginda, atas nama kami berdua, kami akan meletakkan jabatan. Hamba juga mohon pensiun dengan pesangon. Atas nama kami bertiga, kami mengucapkan selamat berbahagia sampai bercucu piut. Pasukan, bersih, up, beri hormat. Pasukan, bersama-sama letakkan jabatan. Pasukan, maju jalan. Mau ngapain lagi?